Bagaimana pandangan Bapak Alan terhadap Gemim Kristus saat ini? Selama 60 tahun Gemim Kristus berdiri, saya melihat karya Tuhan luar biasa, sehingga ada banyak pencapaian yang dilakukan oleh gereja di tengah berbagai perubahan zaman yang selalu menantang dan tidak mudah. Pembinaan rohani untuk pertumbuhan jemaat terus dilakukan melalui beragam komunitas, baik itu dalam skala besar, sedang, maupun dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun berbagai pandangan dunia dan pengajaran yang menyimpang semakin merebak dan mengancam, tetap anugerah Tuhan terus menopang sehingga kualitas mimbar tetap konsisten memberitakan Injil yang alkitabiah. Orang-orang yang bersekutu dan melayani memiliki berbagai karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga konflik bukan tidak pernah ada. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, keharmonisan dalam persekutuan hamba Tuhan, kemajelisan, dan jemaat masih dapat terjaga. Kepemimpinan pun silih berganti dari berbagai generasi ke generasi. Dan Tuhan Sang Kepala Gereja terus menuntun sehingga regenerasi masih bisa berlangsung kondusif hingga saat ini. Bahkan sistem administrasi gereja yang terus diperbaiki dan ditingkatkan, kualitasnya semakin memungkinkan adanya keterbukaan kepada jemaat dalam berbagai aras pelayanan. Apa harapan Bapak Alan terhadap Gemim Kristus pada masa yang akan datang? Untuk kedepannya, kiranya Gemim Kristus Manado terus berjuang untuk mewujud nyatakan Kristus dengan menuntut diri untuk mengasihi Tuhan, melayani sesama, dan menjangkau yang terhilang, khususnya saudara-saudara kita yang belum pernah mengenal Kristus. Kita semua, baik secara pribadi maupun secara bergereja, harus terus menghasilkan murid Kristus melalui kelompok-kelompok kecil yang bisa menjadi wadah lebih efektif dalam mengimplementasikan berbagai pengajaran yang diterima, sehingga jemaat semakin bertumbuh dan diperlengkapi untuk berbuah dimanapun tempat yang Tuhan akan tempatkan. Melalui pengalaman pelayanan yang pernah saya lalui, saya perlu menyampaikan bahwa gereja perlu menyederhanakan organisasi sehingga bisa berjalan lebih efektif lagi. Kemudian ada satu hal yang sangat penting, namun sayangnya sering terlewatkan, adalah gereja harus menjangkau para kaum muda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Semua itu tentu harus dimulai sejak masih kanak-kanak, terus berlanjut secara berjenjang, dan kita, para senior, sangat perlu memberikan teladan melayani melalui kesaksian hidup kita. Dan seiring kemajuan teknologi yang sangat pesat, gereja sangat perlu memanfaatkannya untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan, baik itu ke dalam gereja maupun keluar gereja.